Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Adiaksa Kepri Channel kami melaporkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menandatangani nota kesepakatan pengawasan terpadu pengelolaan dana desa di Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Haristiono SHMH dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kamis 17 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, menandatangani nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tentang pengawasan terpadu pengelolaan dana desa tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di ruang rapat utama Gedung A lantai 4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Nota kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jasmine Simanulang SHMH, pejabat OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan koordinator serta para kasih di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kajati dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan kesepakatan ini adalah guna memberikan payung hukum sekaligus optimalisasi tugas pokok dan fungsi kejaksaan, khususnya bidang intelijen dalam pengawasan dana desa. Selain itu, dengan memahami penggunaan dana desa, maka aparatur desa bisa terhindar dari risiko penyalahgunaan dana desa yang berakibat pidana. Selanjutnya, Gubernur Ansar Ahmad sangat mengapresiasi program pengawasan terpadu tersebut dan berharap program ini bisa berlanjut tiap tahunnya, sehingga penyerapan dan penggunaan dana desa bisa berjalan optimal guna memberdayakan masyarakat desa. Kegiatan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Teman-teman sekalian, pada hari ini kami melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rangka pengawasan dana desa. Kita semua memaklumi, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, saudara kita, kepala desa itu terkadang tingkat pemahaman hukumnya kurang. Kemudian penggunaan dana desa ini dulu seolah-olah kalau orang Jawa bilang dapat ulung, kira-kira dapat rezeki. Oleh karena itu, ke depan kami akan dampingi, kami akan awasi secara bersama-sama dengan aparat pengawasan pemerintah provinsi bagaimana tata laksana penggunaan dana desa ini agar tidak menyalahi peraturan hukum, kemudian sesuai dengan kebutuhan desa itu. Mungkin teman-teman tahu dulu seorang kepala desa begitu dapat itu beli mobil. Nah, oleh karena itu pencegahan lebih baik. Persepsi indeks perkara korupsi kita tekan supaya tidak ada korupsi. Terkadang korupsi itu karena ketidaktahuan. Yang kedua ada faktor sengaja. Nah, sengaja nanti kita kikis, ketidaktahuan kita bimbing, kita bina melalui MOU ini. Sebetulnya tanpa MOU kemarin juga sudah berjalan, tetapi tadi saya sampaikan untuk efektif, efisien, biar sama-sama bisa memahami terhadap kebutuhan penggunaan dana desa ini sebagaimana diamanatkan nawacita Bapak Presiden kita. Saya kira demikian. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya, Rama Andika Putra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
dijelaskan desa-desa mana saja yang Ya, saya kira nanti untuk lebih lengkapnya desa-desa mana nanti secara teknis Pak Asintel ya, nanti bisa disampaikan desa-desa mana. ini kan 10 desa tadi apa aja yang dikurangin sehingga ada temuan dugaan? Ya, biasanya yang terjadi penyalahgunaan penggunaan dana itu sendiri, atau dalam penggunaan itu terjadi kekurangan volume barangkali, misalnya membuat jalan desa dan lain sebagainya itu karena ketidaktahuan atau sengaja itu terjadi kekurangan volume. Jadi untuk teknis siapa-siapa nanti ke Pak Asintel, karena ini menyangkut privasi orang, barangkali kita perlu sampaikan nanti secara tersendiri. Untuk dana desa ini sebelumnya di tahun 2010 di Kabupaten Bintan ada satu kepala desa yang terlibat korupsi dan ditangani oleh aktif ya Pak ya, di bawah naungan inspektorat. Hingga saat ini kasus itu masih berlanjut. Hanya dilakukan pengembalian kerugian negara dan penahanan tidak dilakukan. Begitu juga dengan dari APIP tidak ada kelanjutannya. Tanggapan sendiri titik Pak terkait untuk APIP sendiri itu bagaimana cara satu izin 2020 tahun 2021 memang waktu itu dari luar pemerintahan iya Pak. Tapi ya menurut saya kita kan ada aturan yang memang kalau hasil temuan-temuan itu kemudian dikembalikan dan dilakukan pembinaan itu kan diperbolehkan. Ya itu kan ada unsur pembinaannya lah gitu ya. Nah, tetapi kalau itu tidak dilakukan juga, itu dilakukan tindakan secara kita kan namanya kerja ini kan bukan hanya tugas represif tapi tugas preventif, tugas pembina. Maka sejauh kita bisa bina dan punya niat baik dan sungguh-sungguh mengembalikan itu, aturan yang membolehkan ya dilakukan. Berarti dibebas hukum kan gitu ya Pak? Jadi begini, teman-teman sekalian, kita mempunyai inspektorat yang mengawasi kegiatan aparatur di wilayah itu. Jika ada temuan yang dilakukan oleh inspektorat sesuai dengan peraturan undang-undang tentang keuangan, itu diberi waktu 60 hari, ya kan? Kemudian diklarifikasi. Jika ada temuan dan ternyata yang bersangkutan mengembalikan, maka tadi ranahnya adalah tuntutan kebenaran atau tuntutan ganti rugi. Ya, kemudian unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan jurisprudensi apabila kepentingan terlayani negara tidak dirugikan, yang bersangkutan tidak mendapat untung, maka itu menjadi hilang. Artinya dalam waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ternyata mengembalikan, maka tidak dilakukan penuntutan. Tetapi barangkali dari sisi pemerintahan dan ada semacam punishment terhadap perbuatan yang dilakukan oleh aparat. Oke? Kalau seandainya ada ditemukan seperti itu lagi, tinggal lanjut itu sendiri apa melakukan pemecatan atau penurunan? Kalau itu dilakukan dan dikembalikan, ya aturannya kan ada aturan ASN yang bisa kita masukkan. Ini masih Namanya disiplin berat, ringan, sedang, dan berat. Kalau disiplin berat bisa dia diturunkan pangkat atau diberhentikan, atau penundaan kenaikan pangkat, kenaikan. Satu lagi Pak, yang terkait dengan kegiatan yang ini Pak, harapan dari Pak Gubernur Bagaimana Pak? Ya, saya kira kan kerjasama ini tujuan kita bersama bagaimana memaksimalkan penggunaan dana desa ini seefektif mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan nanti sampai supervisi. Nah ini kan harus terjamin berjalan dengan baik, karena kalau semua anggaran desa itu digunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saya kira desa-desa sangat berdaya. Selama ini kan keluhan infrastruktur di desa, persoalan-persoalan lain kan kadang-kadang tak terjangkau oleh pemerintah yang lebih tinggi. Maka dana desa digelontorkan untuk menjawab itu, dan sebagian tentu menjadi tugas pemerintah yang lebih tinggi.
Tadi kan 275 desa ini tersebar di kabupaten mana aja nih Pak? Jadi semua 5 kabupaten. 5 kabupaten ini Pak? Ya, kecuali Batam dan Tanjung Pinang kan tak ada desa. Untuk total anggaran yang dikuncurkan APBN saat Sudah 275 miliar. Totalnya semua 70 berapa tadi? Pak, himbauan untuk kepala desa Pak. Ya, saya kira semua aparatur di desa mesti terus mengupgrade kemampuannya, belajar mengelola anggaran ini sesuai ketentuan. Karena urusan-urusan persoalan pengawasan, persoalan hukum bukan hanya substansial pelaksananya, tapi juga dasarnya base paper kan, administrasi pelaksanaan, mulai dari perencanaan sampai ke supervisi. Pak. Nah, maka kita juga secara internal selain melakukan pengawasan, melakukan pembinaan terhadap desa-desa. Ya, Pak. Saya kira cukup lah ya. Saya Pak.